Ya pemirsa, sekarang mungkin sambil saya menunggu tim dari Pak Anies Baswedan, Mas Semi yang dalam perjalanan menuju sini, mungkin saya mau tanya dulu lah ke Bang Ciko ya. Bang Ciko, memang tidak ada keharusan ya ketika melaksanakan atau menjalankan, melanjutkan kebijakan kepala daerah sebelumnya, Pak Anies harus kulo nuwun dulu, harus mengkomunikasikan dulu, tapi ada tidak di tim Pramono Rano? Rahasia dong. Nggak mau dibocorin. Tapi ada nih berarti nih ya. Jadi ada gini, pada prinsipnya sebenarnya nggak harus. Kalau kita mau jujur ya tidak harus lah. Karena artinya kan ini mereka ketika sudah membuat program pun, seperti Bang Yos, kita nggak usah bicara soal Pak Anies saja lah. Kita bicara soal program Pak Ahok, program Bang Yos, program Bang Foke, dan kemudian Pak Anies ya sama-sama gubernur yang pada tataran tertentu memiliki kesuksesan tersendiri. Nah, hampir semua itu programnya ada yang kita adopsi dan tidak bisa terelakkan kadang-kadang. Kita bicara soal JIS misalnya, kan JIS-nya sudah ada, masa kita terbengkalaikan, kan nggak mungkin. Artinya untuk juga tidak menjadi masalah dan tetap menjadi aset yang berharga, jalannya harus kita gedein. Nah itu, ini kan nggak harus pulau nuwun sama siapa-siapa. Yang kita perjuangkan adalah rakyat, dan tentunya mantan-mantan gubernur pendahulu ini juga sudah menghibahkan pemikiran-pemikirannya untuk rakyat dan bisa dipakai siapa saja dan tidak perlu dalam tanda kutip ya semacam hak cipta atau royalti terkait dengan bila ada yang ingin menggunakan programnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Jadi intinya itu dulu, tetapi tentunya komunikasi dengan semua gubernur-gubernur terdahulu, termasuk Mas Anies, termasuk Pak Ahok, Bang Foke dan Bang Yos sudah nanti ke depannya pasti akan terjalin. Dan saya rasa nggak salah juga kalau Bang Ridwan Kamil maupun Suswono juga melakukan hal yang sama. Ini kan sama-sama kita sedang berkontestasi untuk memajukan warga Jakarta. Ya. Sebelum saya ke Mbak Angki, saya akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa deretan program-program Anies Baswedan di Jakarta. Mulai dari Taman Maju Bersama, ada Jaklingko, ini yang memang ikonik kebijakan-kebijakan Anies di Jakarta pemirsa. Nah, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat juga menjadi kebijakan yang menuai sorotan pemirsa dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan ini juga, ini apalagi mau ada konser Bruno Mars, saya nggak ada dapat tiket pemirsa. Jakarta International Stadium, bahkan juga penataan kampung kota. Mantap ini ya. Oke, kita akan lihat lagi ini deretan program dari Anies Baswedan, Jakpreneur. Kalau Anda mungkin sudah terdaftar ke Jakpreneur, merasakan manfaatnya. Kalau ini dilanjutkan, ini ya nggak usah khawatir. Bahkan juga pelaksanaan Formula E, rumah DP 0%. Memang tidak semua kebijakan tersebut dianggap positif, masih perdebatan. Tapi saya mau nanya pertanyaan yang sama ya Mbak Angki. Ada kulo nuwun nggak? Ketemu dulu dengan Pak Anies, ini loh kebijakan yang mau kami lanjutkan, bagus dan lain-lain seperti itu. Ada nggak dari Ridho? Tentunya Ridho, kita harus mendorong pertemuan itu terjadi. Kita harus direncanakan berarti ya? Harus direncanakan dan harus ketemu. Karena pada prinsipnya kita ini kan punya hubungan yang baik. Nah, bagaimana hubungan baik itu tidak hanya sebagai komunikasi politik aja, tapi juga hubungan baik yang sudah terjalin sebelumnya. Jadi bukan berarti kita habis itu tidak ada silaturahmi. Jadi tentunya kita pasti akan mendorong pertemuan Ridho dengan Pak Anies Baswedan. Prof Ibnu, nah bagaimana ini? Dua-duanya juga sepakat bahwa di belakang layar atau mau mengadakan pertemuan dengan Pak Anies, ini seperti apa? Memang harus diakui nih, baru kali ini bagus nggak sih? Ada namanya, ada kontestasi politik kok dukung-mendukung. Kalau dulu selalu ada tesa, antitesa, ini enggak. Ini ada tesa seperti didukung, ada apa ya? Dua kubu lagi yang mendukungnya. Ridho maupun sebetulnya ini apakah ini mencerminkan keadaban politik yang lebih modern? Inilah Indonesia akhirnya saling menghargai pemimpin terdahulunya. Selama ini kan enggak. Pemimpin terdahulunya salah, akulah yang paling hebat. Kali ini kok ada apa ya? Apakah ini keadaban politik Mbak Caca atau kekurang kreatifan berpolitik? Oke. Kurang kreatif mencari isu-isu kampanye. Udah kalah semua nih dengan pendahulunya, kan ngeri juga kalau tidak ada inovasi jadinya kan. Bang Ciko ditanggapi gitu langsung. Positifnya iya keadaban politik, negatifnya mungkin ya dianggap orang inovasinya nggak ada, kreativitasnya nggak ada, kebaruan Bang Ciko.
Ayo Pak Ciko. Ya, yang pertama, ya saya setuju dengan statement yang pertama terkait dengan keadapan politik, dan itu juga yang ingin dikedepankan di masa kampanye ini oleh tim kami. Itu kenapa salah satu alasannya kami bersepakat untuk mendukung Cak Lontong untuk sebagai ketua tim. Dan kita ingin menunjukkan secara simbolis juga bahwa politik yang akan kita laksanakan, kampanye yang akan kita galang adalah kampanye yang merangkul, kampanye yang betul-betul adem, ayem, tidak seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, dan itu yang kami ingin kedepankan. Yang kedua, tetapi ada ketidaksetujuan terkait soal kreativitas. Nanti pada saatnya Pak Ibnu akan melihat program-program kami yang luar biasa, yang justru walaupun memang melanjutkan apa dari gubernur-gubernur terdahulu, tapi itu hanya sekitar 20%, dan 80% adalah program-program yang unik to our pemikiran Bang Pram, Mas Pram dan Bang Rano Karno. Tetapi saya ingin menambahkan bahwa memang yang menjadi masalah bukan hanya di Pilkada Jakarta atau di pemerintahan Kota Jakarta, tetapi juga seluruh Indonesia. Ada permasalahan terkait dengan gubernur ya atau kepala daerah yang current itu selalu mencoba mengubur legacy kepala daerah sebelumnya. Dan ini harus dihentikan. Kenapa? Itu artinya membuat pembangunan menjadi mandek, dan sehingga tata kota dan plan yang sudah direncanakan sebelum-sebelumnya, karena master plan itu kan panjang jalannya, nggak bisa berubah-berubah setiap 5 tahun, itu akhirnya buyar, sehingga pembangunan kota atau daerahnya itu terhambat. Ya, sekarang saya sudah tersambung dengan Mas Usama atau Mas Semi dari tim Pak Anies Baswedan ini lewat sambungan Zoom ya. Mas Semi, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Bolehlah langsung ditanggapi, sebenarnya apa yang dimaknai oleh tim Anies Baswedan dengan upaya rencana melanjutkan kebijakan Pak Anies Baswedan? Keadapan politik ya bagus, Pak Anies senang, atau mungkin nggak kreatif nih, nggak ada kebaruan, seperti apa? Justru kami sangat menyambut baik apabila memang ada dari teman-teman paslon yang mau melanjutkan program dari Pak Anies Baswedan. Kami sangat menyambut baik itu. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies yang lalu, di periode yang lalu, memang ini dirasakan manfaatnya besar sekali oleh masyarakat. Karenanya kita berharap memang apapun itu, siapapun nanti, bisa melanjutkan apa yang sudah dijalankan. Makanya kemarin kenapa Mas Anies mau berangkat ke Pilkada, pada saat mau dicalonkan, salah satu memang karena aspirasi, terutama dari aspirasi masyarakat rakyat miskin kota, aspirasi dari teman-teman Jackmania, aspirasi dari teman-teman pendukung Persija, lalu juga aspirasi dari yang lain-lainnya. Jadi harapannya memang apa yang sudah baik oleh Mas Anies kemarin dilakukan itu bisa dilanjutkan. Dan memang bila ada yang dirasa belum baik ya silahkan diperbaiki, tapi tidak boleh menyalahi atau melukai hati dari perasaan warga dan masyarakat Jakarta. Terutama juga kemarin kita lihat bagaimana dramatisasinya teman-teman dari warga Kampung Bayam yang akhirnya tidak bisa mendapatkan haknya. Dan inilah harapannya supaya bisa ke depan bisa lebih didengar lagi aspirasi mereka, dan program yang sudah disiapkan, sudah dijalankan, bisa dilanjutkan dan diteruskan. Jangan sampai nantinya malah dihentikan atau dihapus gitu ya, karena ada beberapa kecewaan yang mungkin dijalankan oleh PJ Gubernur yang saat ini menjabat, yang akhirnya merubah beberapa hal, mulai dari city brandingnya Jakarta plus Jakarta hilang. Juga kita melihat ada banyak sekali potongan dari teman-teman KJMU, KJP, dan lain-lain. Dan juga teman-teman dari Kampung Bayam yang akhirnya tidak bisa mendapatkan haknya hari ini. Harapannya ke depan hal-hal seperti itu tidak lagi terulang dan bisa dilanjutkan. Itu sih Mbak. Ya, Mas Semi, tapi menurut dari Mas Semi sendiri, karena kebijakan Pak Anies ini sudah mulai disebut-sebut ya, mau dilanjutkan, perlu tidak sih Cagup dan Cawagup bertemu dengan Pak Anies, istilahnya ya, pulo nuwun lah kalau di dalam Jawa ya, seperti apa? Ya kalau memang dalam halnya untuk belajar dan meminta pengalaman ya nggak ada masalah sih. Untuk bisa nantinya mungkin transfer knowledge-nya, do and don'ts-nya, dan lain-lain itu nggak masalah. Tapi ya bukan berarti nantinya akan berlabuh pada dukungan Mas Anies, karena memang waktunya masih panjang ya. Kita masih bisa melihat perjalanan dulu ke depan, karena ini kan visi misinya kita masih belum tahu, rencananya seperti apa kita masih belum tahu, programnya seperti apa. Yang baru kita tahu kan
baru rencana soal bikin mobil keliling untuk mengatasi kestresan di kemacetan gitu ya, atau rencana pemindahan perkantoran ke TB Simatupang yang kita baru dengar kan baru yang itu. Ya. Tapi kan rencana yang lain-lain kita masih belum dengar. Ya, sekarang Mbak Angki boleh dong dilanjutkan. Kalau mungkin ada sebagian yang menganggap positif kebijakan ini dilanjutkan, tapi ada juga yang mungkin bagaimana kemudian ini kebijakan-kebijakan otentik dari Ridho. Jadi ini kalau kita anggap ini bukan tentang tidak ada kebaruan, tapi ini kita memberikan contoh kepada zilenial bahwa ini adalah waktunya sinergi. Kita harus saling bersinergi. Karena kenapa? Karena sesuatu yang baik, kenapa tidak untuk kita lanjutkan? Bukan berarti kita berbeda, terus kita tidak memiliki visi misi yang sama. Ridho ini kita memiliki tim ses yang punya pengalaman di bidangnya, yang punya gagasan visi misi yang sesuai dengan kapasitasnya. Pak Ridwan Kamil punya experience-nya, Pak Suswono juga punya experience-nya. Ini kita berusaha untuk duduk bareng dengan gagasan apa ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Itu kan kebaruan. Kita mencoba untuk adaptif, Mbak. Kalau yang lama kita pasti teruskan supaya warga itu tidak terlalu bingung dengan program-program yang baru. Tapi kita tentu yakin kita mengadaptif ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, dan kita harus memiliki gagasan visi misi kita yang menyesuaikan kebutuhan oleh warga. Contoh nih, masih contoh. Salah satunya ketika Pak Ridwan Kamil bilang tentang rumah tempat tinggal yang vertikal. Kita sebagai milenial ini kita tuh nggak punya rumah, Mbak, di Jakarta. Karena kenapa? Karena mahal. Kita kelompok-kelompok ini kan tergeser dari Jakarta. Sedikit cerita, saya KTP Jakarta, tapi saya tergeser karena saya nggak mampu beli rumah di Jakarta. Tapi mau dong punya cita-cita untuk kembali ke Jakarta. Karena kenapa? Karena kan kita kerja di Jakarta. Karena milenial, zilenial ini butuh harapan baru juga, perubahan baru juga. Jadi tidak hanya melanjutkan, tapi juga ada perubahan. Supaya untuk menuju Indonesia emas di 2045, kita yang zilenial ini punya harapan baru. Karena Jakarta itu di mana kita bekerja untuk kita mendapatkan nafkah kita. Nah, hal itu jadi bukan berarti tidak ada kebaruan, tapi kita sinergi melakukan perubahan dengan melanjutkan hal-hal yang baik. Oke. Kalau Prof Ibnu sendiri sebenarnya karakter untuk tahun 2024 ini Jakarta ini sebenarnya efektif tidak sih dengan jualan janji kebijakan kampanye warisan dari Anies gitu? Percaya tidak mereka? Yang saya khawatirkan, tapi ini kalau tanpa ada perubahan ya, akan begini orang suatu hari nyebutnya, Gubernur Jakarta siapa? Anies. Kok itu penerusnya atau penggantinya katanya. Bisa begitu nanti kan. Udah labeling gitu. Takutnya begitu. Kecuali melanjutkan dengan improvisasi dengan lebih baik lagi. Kalau hanya melanjutkan biasa, takutnya begitu tadi. Siapa Gubernur DKI? Anies. Yang ini pelanjutnya, yang ini penggantinya kan. Itulah makanya kita berpesan ke Pak Anggi ini, diantara Mbak Anggi adalah itu tadi. Ditambah dengan kreativitas. Satu kalau ditanya, masa depan. Katakanlah DKI, sekarang udah ditandatangani undang-undangnya tuh menjadi daerah kawasan yang lebih luas kan. Maka prinsipnya tidak lagi hanya gubernur dalam pengertian dulu-dulu kan. Harus lebih ke kota yang lebih megacities gitu kan. Kita tangkap pemirsa atau sederhananya seperti ini. Kalaulah ada nanti pasangan Cagup dan Cawagup ternyata program-programnya banyak melanjutkan kebijakan Anies Baswedan dan kemudian menang, ada semacam labeling dia adalah gubernur pelanjut kebijakan dari Anies Baswedan. Agak kurang juga ya kalau seperti itu. Sesaat lagi.